Welcome to 24 FM. Hai, selamat siang Sobat Muda, balik lagi nih di 24 Gen Kece Our Life, Our Radio. Ketemu lagi bareng Kesha dan Tiur di 21 Music Radio Hits Legit pakai bingit. Seperti biasa, saya Kesha dan Tiur bakalan menemani aktivitas siang Sobat sampai 30 menit ke depan. Dengan lagu-lagu hits Indonesia dan mancanegara tentunya. Sebelum itu, saya kasih tahu nih, selama 30 menit ke depan bakalan ada yang nemenin kita. Kira-kira siapa tuh ya? Tapi sebelum itu, saya dan Tiorma di sini sebagai pembuka acara 21 Music Radio di siang hari bakalan puterin 2 lagu hits Indonesia yang keren dan asik bingit. Dari lagu keluaran terbaru dari Niscaya, Bilal Indrajaya, dan Kita Bikin Romantis dari Malik The Essential. So, stay tune Sobat Muda, don't forget to listen our playlist. Hai, baik lagi nih di 21 Music Radio, Gen Kece Our Life, Our Radio. Langsung aja ke topik kita hari ini, lifestyle. Apa sih yang kita tahu tentang lifestyle? Kan lifestyle itu sangat berpengaruh oleh para artis maupun idol ya. Nah, kalau buat Keisha sendiri, sebagai orang biasa, apa sih lifestyle itu? Nah, lifestyle sendiri menurut saya sendiri itu bagaimana cara kita membagi gaya kehidupan kita ya. Nah, di gaya hidup orang itu tuh biasanya ditentukan dari cara kita beraktivitas sehari-hari. Nah, kurang lebih gitu ya Sobat Muda. Tapi sepertinya kurang nih kalau kita nggak tanya-tanya sama yang ngerti dengan apa itu lifestyle sendiri. Kepo banget sih saya gimana caranya tamu kita ini untuk membagi waktu antara pekerjaan di kantor dan di rumah. Tapi sebelum itu kita mau dengerin lagu dari Negeri Gingseng. Lagu ini hits banget nih di chart Beatport. Ini dia lagu dari Spot by Zico featuring Jennie dan She's by Baby Monster. Utska. Rasakan kesegaran sejati dengan Pocari Sweat, minuman isotonik pilihanmu. Olahraga yoga yang memberikan ketenangan menyusuri setiap helaan nafas. Sementara Pocari Sweat memberikan kelembutan menyegarkan yang meliputi setiap serat tubuhmu. Buka pikiran, rilekskan tubuh, dan temukan keseimbangan dan kekuatan dalam setiap tetes Pocari Sweat. Pocari Sweat, jaga cairan tubuh. Hai Sobat Muda, baik lagi nih di 21 Music Radio, Gen Kece Our Life, Our Radio. Kali ini kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu podcast. Hari ini kita akan ngobrolin soal gaya hidup dan dunia pekerjaan. Dan pastinya bakal ada tamu spesial yang akan sharing pengalaman tamu kita hari ini. Langsung saja kita sapa ada Ibu Santi Ferawati, Pranata Humas Alimadya, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat siang Ibu Santi, apa kabar Ibu? Selamat siang Mbak Tiu, selamat siang Mbak Kesha, apa kabar juga? Wah, kita seneng banget nih kedatangan Ibu Santi di sini. Nah, langsung aja kali ya Bu, kita ke topik yang ingin kita bahas siang hari ini. Sebelumnya kalau boleh tahu, Ibu di Kementerian Kominfo ini di bidang apa ya Ibu? Ya, terima kasih Mbak Kesha. Jadi saya ini bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil yang memang banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati. Di antaranya adalah sebagai penyiar radio di RRI dan juga berkecimpung di bidang kehumasan di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi itulah kisahnya kenapa saya sampai di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oke. Kalau boleh tahu kehumasan pemerintahan itu apa ya Bu? Ya, pertanyaan yang bagus Mbak Tiur. Jadi kehumasan pemerintah itu adalah suatu kehumasan atau suatu bidang yang digeluti oleh seorang humas ya, hubungan masyarakat. Dan mungkin adik-adik yang bekerja di bidang komunikasi sudah pernah mendapatkan kuliah atau mata kuliah yang menjelaskan terkait tentang hubungan masyarakat. Jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika itu ditunjuk sebagai koordinator Government Public Relation atau humas pemerintah. Jadi di sini humas pemerintah itu adalah
humas yang berada di instansi pemerintah, baik itu di pusat, kementerian, lembaga, dan juga di instansi daerah, kayak di provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi semua organisasi atau instansi itu ada humasnya, kayak di tempatnya kuliahnya Mbak Tiur dan juga Mbak Kesya, pasti ada humasnya. Kalau tidak ada humasnya, tidak mungkin terpromosikan atau tersosialisasikan program-program yang ada di kampusnya Mbak Tiur dan Mbak Kesya. Wah, masyarakat luas ya Bu. Berarti Mm-mm. Ibu menjalankan tugas di berbagai tempat juga nih. Mm. Bisa nggak Bu, Ibu ceritakan nih sedikit pengalaman yang Mm. menyenangkan ketika Ibu menjalankan tugas di daerah lain gitu? Iya, jadi kita di Kementerian Komunikasi dan Informatika itu memang mempunyai tugas dan amanah yang sangat mulia, di mana kita harus mengedukasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, baik itu di daerah terpencil maupun di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia. Jadi berbicara tentang pengalaman di daerah perjalanan dinas ke daerah-daerah itu ada yang sangat menyenangkan ya, banyak menyenangkannya gitu ya. Jadi bertemu dengan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda, bahasanya berbeda, cara bicaranya juga berbeda, dan kita juga menggunakan pendekatan-pendekatan lokal untuk bisa dipahami nih apa yang kita ingin informasikan kepada masyarakat. Contohnya misalnya kita saat ini misalnya berada di Indonesia bagian timur ya. Tentunya kita juga harus menyelami kehidupan di sana seperti apa. Berbeda ketika kita berada di Indonesia bagian barat yang mungkin hiruk pikuk dan juga perkembangannya sudah cukup maju. Jadi kita di sini melihat kondisi dan juga pengalaman atau kehidupan dari masyarakat yang kita jumpai, supaya masyarakat yang kita jumpai ini paham apa sih yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini, sedang, atau yang akan dilakukan di masa depan. Jadi itulah tugas dari humas pemerintah, yaitu memberikan pemahaman dan juga memberikan informasi agar masyarakat tahu nih dan paham. Terlebih lagi kalau adik-adik nih misalnya sering bermain media sosial, misalnya contohnya ya, dan banyak sekali informasi-informasi yang berbau hoax gitu ya, yang seharusnya itu tidak dipercayai atau tidak digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelek-jelekan pemerintah, sehingga dituntut nih teman-teman dari akademisi, teman-teman di kampus untuk juga membantu pemerintah bahwa hal-hal yang menyebarkan berita-berita hoax itu tidak baik gitu ya, apalagi kita harus berbohong gitu ya, itu juga dalam sisi ajaran agama juga tidak diperbolehkan. Jadi sangat menarik ketika kita sudah menjalankan tugas di suatu daerah, biasanya kita menikmati wisata di daerah tersebut gitu ya, keindahan alamnya, sehingga kami pun tidak hanya membawa informasi tentang program pemerintah, tapi kita juga mempromosikan tempat wisata yang kita kunjungi gitu ya. Dan itu harus juga diviralkan gitu. Apa-apa kan sekarang ini viral gitu. Misalnya ada tempat yang hits tuh di daerah sana tuh, kayaknya masyarakat tuh perlu tahu nih, supaya tingkat kunjungan wisata di daerah tersebut juga terangkat dan perekonomian juga berkembang dan meningkat gitu loh, Mbak Kesya dan Mbak Tiur. Wah, informasinya bermanfaat sekali nih Sobat Muda. Tapi untuk lanjutan ngobrolnya, kita dengarkan lagu dulu ya Bu. Lagu hits dari penyanyi Indonesia yang lagi trending. Hai Sobat Muda, balik lagi di 21 Music Radio. Sebelumnya nih kita udah ngobrol seru sama Ibu Santi. Sekarang kita mau masuk ke sesi informasi. Buat Sobat Muda yang lagi nyari info seputar dunia kampus, lifestyle, dan traveling, stay tune ya. Jadi di dunia kampus itu sekarang lagi rame banget nih, event-event online yang bisa kalian ikutin. Banyak banget, kayak seminar, workshop, dan kursus dan lainnya. Nah, untuk menambah skill kalian, jangan lupa cek jadwalnya di website kampus kalian masing-masing. Oke, balik lagi nih ke topik yang lagi kita bahas. Makin menarik nih, Bu. Bagaimana Ibu membagi waktu antara pekerjaan kantor dan di rumah, tentunya sebagai ibu rumah tangga. Ya,
Jadi saya ingin berbagi pengalaman saja bahwa ketika kita berumah tangga itu berarti sudah kita berkomitmen untuk bisa membagi waktu antara pekerjaan bagi yang wanita karir dan juga sebagai ibu rumah tangga. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat selama 5 hari itu kita fokus kepada pekerjaan di kantor. Kita menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan biasanya setelah pulang itu ya jabatan dan segala macam pekerjaan itu kita tinggalkan. Berarti kita fokusnya kepada keluarga. Dan biasanya hari Sabtu dan Minggu itu fokus untuk berkumpul bersama keluarga dan juga menjalankan ibadah gitu ya. Jadi banyak hal yang memang harus kita bagi waktu. Dan untuk Mbak Kesha dan juga Mbak Tir juga harus tidak harus seperti saya, tetapi membagi waktu kuliah dan juga senang-senang gitu ya, berkumpul bersama teman-teman kampusnya juga perlu ya, bersosialisasi itu perlu sekali gitu. Jangan hanya ingatnya kuliah terus tapi tidak bersosialisasi gitu. Jadi itu juga tidak bagus. Tapi kita juga harus bisa membagi waktu, mana yang lebih diprioritaskan, mana yang harus dinomorduakan gitu Mbak Kesha. Mungkin biar nggak pusing kali ya Bu. Iya. Wah, informasinya menarik sekali nih Bu, tapi sayang banget nih karena waktu kita terbatas. Kita minta closing statement dari Ibu untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kami yang masih muda ini Bu, silahkan. Ya, jadi saya ingin menyampaikan kepada anak-anak muda yang tentunya generasi muda ini banyak sekali gejolak-gejolak gitu ya, pengalaman-pengalaman yang didapat baik itu secara internal maupun di keluarga maupun di luar secara eksternal. Jadi saya mengingatkan kepada adik-adik untuk bisa membagi waktu antara kuliah dan juga bersosialisasi. Dan tentunya semua apapun yang dikerjakan, pekerjaan sekecil apapun harus bisa dijunjung tinggi untuk bertanggung jawab gitu ya. Diselesaikan sebaik mungkin sehingga ada kepercayaan yang nantinya akan diberikan kepada adik-adik ketika itu selesai dan hasilnya pun memuaskan. Dan yang kedua, adik-adik itu juga harus bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya gitu ya. Jangan menjadi jiwa yang egois ketika ada butuh bantuan di sekitarnya tetapi kita tidak peduli, itu salah besar ya. Jadi tetap harus peduli kepada lingkungan sekitarnya, kepada keluarga, menghormati kepada yang lebih tua, dan tentunya harus menjaga etika dalam berkomunikasi tentunya di media sosial. Karena saya sebagai ibu, sebagai humas tentunya harus mengingatkan juga nih terkait tentang media sosial. Adik-adik harus hati-hati. Jadi saring dulu informasi yang akan di-sharing di media sosialnya sehingga itu tidak menjadi bumerang atau menjadi hal-hal yang negatif dipahami atau diterima oleh masyarakat luas, khususnya yang membaca media sosial adik-adik semua. Demikian Mbak Kesha yang bisa saya sampaikan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya. Sukses juga untuk Ibu Santi. Kapan-kapan kita bisa ketemu kembali ya Bu. Iya, terima kasih juga untuk Mbak Tio dan Mbak Kesha yang sudah hari ini datang dan juga mengundang saya dalam acara di podcast 21 FM ya. Sorry, Iya, 21 Radio Our FM, Life. Our Life. Oh, oke. Iya. Ya. Baik Sobat Muda, itu tadi obrolan kita hari ini. Kesha, kayaknya ada informasi menarik nih. Wah, apa tuh nih ya? Bagi kalian nih yang suka banget traveling, sekarang ada promo besar-besaran dari berbagai maskapai penerbangan dan situs booking hotel. Jadi kalian untuk mendapatkan diskon 50%, cek promo-promo menarik sebelum kehabisan. Wah, nggak kerasa ya Sobat Muda, waktu kita udah habis nih. Terima kasih banyak untuk Ibu Santi yang udah sharing pengalamannya serunya hari ini ya Bu. Ya. Betul banget Tiur. Buat Sobat Muda jangan lupa ikutin terus program-program seru dari 21 Music Radio. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Stay tuned, stay healthy, and keep rocking. See you Sobat Muda!